Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Allah. Kita masih diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Dia. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita membaca firman Tuhan, berita Injil, kabar keselamatan itu. Dan kita akan merenungkannya pagi, siang, dan malam. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa pagi hari ini kasih setiamu, ya dan amin atas hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, bimbing kami mengerti maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami siap membaca firman-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita akan membaca di dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji Tuhan Bapak Ibu. Rasul Paulus sangat bersyukur bisa menjabarkan, berani dan punya keberanian untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus dipakai Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah juga sudah dipakai Tuhan, sedang dipakai Tuhan, dan akan dipakai Tuhan? Pagi hari ini kita membaca isi hati apa yang Rasul Paulus ungkapkan, kerjakan, lakukan. Dia luapkan di dalam isi berita Injil ini. Apakah yang dimaksudkan di sini? Pertama dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Injil itu adalah kekuatan Allah. Iblis tidak dapat melawannya. Yesus adalah kabar baik itu. Dialah firman itu yang telah menjadi manusia. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bahwa apa yang Paulus ingatkan di sini, supaya kita tidak boleh serampangan. Artinya kita perlu berawas-awas. Kita perlu berhati-hati. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Dikatakan bahwa kuasa-kuasa iblis itu yang tidak kelihatan itu berusaha untuk menguasai orang-orang percaya, berusaha untuk mempengaruhi anak-anak Tuhan supaya jatuh. Dia mau berusaha untuk merenggut bahkan nyawa Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang hidup,
yaitu Dia yang menyelamatkan itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, ada dua hal. Jangan memberikan perhatian yang berlebihan kepada roh-roh jahat sehingga mengabaikan kuasa Kristus. Ya, jangan condong ke sana, tetapi kita harus tunduk kepada firman, membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, ya. Yang kedua, kita juga harus mengabaikan roh-roh yang ada di dalam dunia ini, ya. Kehadirannya yaitu melakukan hal yang jahat di dalam dunia, ya. Manusia lemah tidak mungkin menghadapi roh-roh, ya. Nah, bagaimana caranya menghadapi itu? Apa yang harus kita lengkapi dalam hidup kita? Yang pertama, kebenaran. Yang kedua, pembenaran. Yang ketiga, berita Injil. Damai sejahtera, iman, keselamatan, dan firman Allah. Ya. Apa itu kebenaran? Kebenaran dikatakan adalah isi Alkitab hidup sebagai orang Kristiani, sebagai orang percaya. Ini dia dikatakan, itulah isi Alkitab, firman Tuhan itu, ya. Ayat 14 berkata, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah, pembenaran adalah pulihnya relasi dengan Allah melalui Yesus yang melindungi orang percaya dari semua tuduhan iblis. Iblis kan kerjanya mendakwa, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau melakukan hal yang baik, iblis selalu menuduh, kamu mau melakukan yang baik, kamu aja begitu. Nah, ini dia. Jadi kita harus patahkan dalam nama Yesus. Aku milik Allah, aku milik Yesus. Aku mau melakukan kabar baik. Aku melakukan firman Tuhan. Jadi tuduhan-tuduhan dan dakwaan iblis itu kita patahkan, sehingga kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran. Ya. Berikutnya di ayat 15, kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia dari cengkraman roh-roh jahat. Ayat 15 berkata, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini dia. Kerelaan untuk memberitakan Injil. Pentingnya kita memberitakan Injil. Mengapa, Bapak Ibu? Sungguh indah orang yang membawa kabar baik itu, membawa berita dari Sion. Wah, luar biasa, Bapak Ibu. Beritakan Injil. Semua orang bisa mendengar. Ya. Orang-orang yang mendengar kabar baik, berita Injil, akan disegarkan, dikuatkan, dipulihkan hidupnya. Ya. Iman pada Allah berarti percaya pada janji Allah. Akan melindungi kita dari serangan iblis. Ya, dari semua keraguan, kebimbangan, ya, yang mana hidup kita di dalam dunia ini berusaha untuk kita hidup dalam kebimbangan, keraguan. Karena ada Roh Kudus, kita mau dituntun kepada jalan yang lurus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus pun, ya, dikatakan melawan serangan iblis dengan firman Allah. Jadi, kalau Yesus melawan serangan iblis dengan firman Allah, apa yang dia lakukan, dia juga mau supaya kita lakukan itu. Coba kita perhatikan di dalam Matius pasal 4, ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis,